Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Selamat datang di video kali ini. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang menulis. Seperti itu. Sebenarnya tips menulis. Jadi beberapa waktu yang lalu mulai aktif kembali, bahkan lebih aktif daripada sebelum-sebelumnya, menulis di blog pribadi karena ada target sih, seperti itu. Nah, di skala menulis, kepikiran untuk bikin konten ini atau sharing tips aja terkait menulis. Nah, tipsnya adalah gimana bisa menulis cepat sampai rampung seperti itu. Karena aku yakin kalian yang baru mulai menulis atau bahkan kalian yang emang udah terbiasa menulis seringkali mengalami permasalahan terkait gak selesai-selesai nih tulisanku gitu. Aku aja yang udah kurang lebih 7 tahunan itu aktif menulis, masih merasa seperti itu kadangkala. Nah, apalagi kalian yang baru mulai menulis pasti akan merasa seperti itu. Nulis nggak kelar-kelar, ini gimana ini ngelarinnya dan seterusnya, caranya gimana dan seterusnya lah gitu. Kok semakin ditulis semakin nggak kelar. Nah, itu wajar karena kalian masih berada pada suatu zona tertentu lah gitu, zona dimana zona tersebut masih mikirin terkait dua hal ini ya gitu yang ingin aku sharingkan. Tips yang aku maksud biar tulisan kalian itu cepat selesai adalah mulai dari sekarang. Ketika kalian menulis, fokus saja dengan menulis atau aktivitas menulis itu sendiri. Artinya kalian fokus saja menuangkan segala ide yang ada dalam kepala kalian, atau enggak ide yang udah kalian brainstorming ya, kalian tulis di buku catatan kalian. Dari situ kalian fokus saja untuk mentransformasikannya ke dalam bentuk tulisan. Seperti itu. Jadi fokus di ide, dirubah ke dalam bentuk tulisan dan tulis. Itu adalah tips biar kalian cepat selesai. Nah, kalian juga harus sadari kenapa aku menyampaikan tips seperti itu adalah ini, yang kalian harus sadari dua permasalahan yang menurutku sering kali ada pada aktivitas menulis atau kalian yang hobi nulis, suka nulis gitu kan, pasti menyadari hal ini. Pertama, sorry to say before I start to explain, dua permasalahan ini itulah yang menjadi akar kenapa tulisan itu nggak cepat selesai atau kita nggak segera merampungkan tulisan seperti itu. Pertama adalah seringkali ketika kita nulis kita itu risau terhadap tulisan kita sendiri. Seringkali di dalam otak kita itu berbicara, tulisan kita ini udah bagus nggak ya? Atau bahkan masih jelek. Kalau jelek harus diapain ya? Kalau bagus, untuk bisa lebih bagus lagi gimana ya? Seringkali otak kita berbicara seperti itu untuk pada diri kita gitu kan. Kita mikir, iya ya gimana? Terus kita baca lagi gitu kan. Nah, hal-hal semacam itulah yang membuat kita nggak segera selesai menyelesaikan tulisan kita. Kita berhenti dalam satu kalimat hanya untuk, atau enggak paragraf, hanya untuk berpikir ini tulisan udah baik atau masih buruk nggak ya, kayak gitu. Kita galau dengan kalimat tersebut, kita galau dengan paragraf tersebut, seperti itu. Dimana sebenarnya masih ada banyak paragraf lain yang harus diselesaikan. Sebenarnya masih banyak sekali kalimat yang harus diselesaikan juga setelahnya. Tapi kita berhenti di kalimat tersebut, kita berhenti di paragraf tersebut. Alhasil ya udah nggak selesai itu, ya kan? Paham dari sini? Yang kedua adalah seringkali juga
kita ini ketika menulis itu mencampur adukan aktivitas menulis dengan aktivitas editing atau menyunting, seperti itu. Ini aku harus jujur bahwasanya aku kerap kali juga seperti itu, nulis typo gitu kan, edit, nulis baca lagi untuk cross check gitu kan kalimat tersebut, nggak nyambung nih konteksnya, masih nggak enak nih, edit lagi, mikirin kayak gitu ya kan. Nah, dan aku mengakui ternyata itulah yang membuat tulisanku nggak cepat selesai gitu kan, pada konteks tertentu ya kan. Jadi aku belajar dari itu juga. Permasalahanku pribadi adalah jangan sekali-kali mencampur adukan lah aktivitas menulis dan editing. Nulis ya nulis aja, seperti itu. Jadi udah, yang aku bilang tadi, tuangkan ide ke dalam bentuk tulisan, selesaikan itu idenya ke dalam bentuk tulisan, bla 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 bla. Ketika itu sudah selesai, baru kita bisa menyunting atau mengedit tulisan kita. Mana nih yang typo dan mana nih yang kurang pas, kita ganti, kita rubah. Atau ini perlu di paraphrase lah, tapi setelah kita selesai menuangkan ide kita dalam bentuk tulisan, ya kan. Nah, tambahan sedikit, kalau kita memang punya kemampuan dalam mengedit tulisan kita sendiri, itu bagus gitu kan. Tapi ingat lagi, tulis dulu semuanya baru diedit, seperti itu. Selanjutnya adalah, kalau kalian nggak punya kemampuan mengedit tulisan, ya ngapain kalian harus repot-repot nulis sambil ngedit gitu. Udah tulis aja gitu. Nah, editingnya gimana? Serahkan kepada orang yang punya kemampuan editing. Minta tolong teman, atau enggak kita bayar gitu kan, jasa editor gitu, freelancer editor gitu, bisa aja gitu kan, untuk menyunting tulisan kita jadi lebih baik. Tapi pisahkanlah antara aktivitas menulis dan juga editing, itu dipisahkan. Karena ketika kalian mencampur adukan, menyatukan antara yang nulis, yang edit gitu kan, aku jamin tulisan kalian akan lama selesainya gitu. Tulisan yang mestinya mungkin satu esai gitu kan, terdiri dari 5 paragraf mungkin, yang mestinya bisa selesai 2 atau 3 jam misalnya gitu kan, itu bisa sehari atau enggak 2 hari bahkan, seperti itu. Jadi ketika kalian masih seperti itu, masih pertama tadi merisaukan, yang kedua mencampur adukan dengan kegiatan editing, ya selamanya kalian akan merasa menulis itu berat dan nggak akan pernah bisa menyelesaikan tulisan kalian sendiri. Kalian yang berkeinginan untuk publish buku misalnya, ketika kalian masih berada pada berkutat dengan 2 hal tadi, 2 permasalahan tadi ya, kalian akan merasa kayaknya nulis buku ini bukan aku banget deh, kayaknya aku nggak akan pernah bisa nulis buku. No, ya kan? Sebenarnya itu nggak seperti itu. Semua orang bisa menulis, semua orang bisa mempublish buku, menurut aku pribadi. Tapi kalau kalian bisa lepas dari 2 hal tadi, itu akan segera terwujud. Jadi aku tekankan lagi adalah, mulai dari sekarang ketika kalian nulis, udah deh fokus aja dengan menulis itu sendiri. Fokus aja menuangkan ide ke dalam bentuk tulisan, ya kan? Itu akan mempercepat kalian dalam menyelesaikan tulisan kalian atau naskah kalian. Setelah itu selesai, baru deh kalian bisa ngedit. Baca lagi dari awal, kurang baik, ini udah pas. Kalau kurang baik, rubah itu jadi lebih baik lagi, editing, seperti itu. Itu aja yang bisa aku sampaikan, dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan. Terakhir dari aku, selamat menulis dan selamat berkarya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.